Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Al-Adhkiya yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita baru membaca Al-Babul Awal, bab yang pertama dari risalah ini, yaitu fi dzikri fadlil aql, tentang keutamaan akal. Kita baca beberapa asar yang diriwayatkan dari sebagian salaf. Baik. Kita masuk pada bab yang kedua dari risalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah, al-babus tsani, bab yang kedua. Fi dzikri mahiyatil aqli wa mahallihi, tentang hakikat akal dan tempatnya. Baik. Di sini penulis rahimahullah di awal bab atau di awal pembahasan bab ini, beliau menyebutkan dan menukil beberapa pendapat tentang hakikat daripada akal. Setelah beliau menyebutkan pendapat-pendapat tersebut, beliau mengkompromikan semua pendapat yang ada. Jadi, pendapat-pendapat ulama menjelaskan tentang apa itu akal, khususnya arbabul maqalat wa arbabut ta'rifat, orang-orang yang biasa menjabarkan masail, dan ulama yang biasa menjelaskan tentang hakikat dari asya. Semua penjabaran dan penjelasan mereka tidak bertentangan. Dan di sini penulis Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengkompromikan penjelasan-penjelasan tersebut. Masing-masing bisa dijadikan sebagai patokan dari hakikat akal, tergantung pada sisi pandang tersendiri. Beliau mengatakan, setelah membawakan akwal, wa'lam. Kita baca langsung pada ucapan beliau, wa'lam. Annat tahqiq fi hadza, ketahuilah, yang tepat pada masalah ini, ayyuqala huna, di sini kita katakan, wajadtumuh, ketemu, wajadtum, syuf. Dia enggak di paragraf awal, dia nyambung, ketemu sudah. Barakallahu fiik. Baik. Beliau mengatakan al-ism a'lil aql. Istilah ini yaitu istilah akal yang taliqu bil ishtirak ala arba'ati ma'anin. Istilah akal secara penggunaannya itu bisa digunakan pada 4 makna. Ahaduha, yang pertama, al-wasfu alladhi yufariqu bihil insan al-bahaim. Yang pertama, hakikat akal adalah sebuah sifat yang dengan itu manusia dibedakan dari binatang ternak. Ini makna akal yang pertama. Jadi akal itu adalah sebuah sifat. Ya, kita tidak mengatakan dia organ. Karena kalau organ, ya otak,
Itu masih khilaf. Apakah itu tempatnya akal atau tidak? Saya mahalluh. Kalau otak semua punya. Hatta bahaim punya. Paham ya? Tapi kalau akal ini ziyadah ala dzalik, lebih daripada itu. Akal menurut makna yang pertama adalah sebuah sifat yang dengan sifat inilah manusia dibedakan dari hewan. Paham ya? Baik. Ya kalau kita membaca Al-Qur'an, ya, kalau kita membaca Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala itu membahasakannya dengan qulub, ya. Qulubun ya'qiluna biha. Hati yang dengan itu mereka memikirkan. Paham ya? Qulub, bukan muh. Kalau muh itu otak, tapi kalau qulub itu hati. Wasayati. Baik. Wa huwa alladhi ista'adda liqabul al-ulum an-nadhariyah. Sifat ini adalah sifat yang membuat pemiliknya siap untuk menerima ilmu-ilmu nadhariyah. Ini sedikit mengulas sedikit mustalahat kalami ya. Ada ilmu nadhari, ada ilmu daruri. Ya, saya sih pembahasan ilmu daruri. Ilmu ulum nadhariyah itu adalah ilmu al-hasil minan nazar wal istidlal. Ilmu nadhariyah itu adalah ilmu yang dihasilkan dari penelitian dan pembahasan. Orang itu baru paham setelah diteliti, setelah dipelajari. Tidak bisa serta-merta langsung spontan paham. Tidak bisa seperti itu. Harus dibahas dan dipelajari dulu. Bagaimana caranya engkau bisa mempelajarinya? Bil akal. Dengan akal. Paham ya? Dengan akal itulah engkau bisa mengetahui hal-hal yang dihasilkan dari pembahasan. Hukum-hukum yang dihasilkan dari pembahasan. Penelitian. Contoh ilmu nadhari ya ikhwah. Ya. Al-ilmu biwujubin niyati fi shalat. Ilmu tentang wajibnya niat dalam sholat. Niat semua orang paham. Semua amalan pasti pakai niat. Tapi apa hukumnya niat dalam sholat? Jawabannya apa? Wajib. Hukum wajib ini itu tidak bisa serta-merta orang menjawabnya atau mengetahuinya kecuali setelah dia membahas terlebih dahulu pembahasan ini. Dia ulas seputar ahkamus sholawat. Pembahasan tentang sholat dia ulas, dia bahas. Di antara masailnya adalah tentang niat dalam sholat. Apa hukumnya? Oh, ternyata hukumnya adalah wajib. Hasil wajib di sini itu bisa kita ketahui dengan pembahasan yang mana pembahasan ini bisa dimengerti dan diterima oleh akal. Paham ya? Ini makna akal. Jadi sebuah sifat yang dengan itu pemiliknya siap untuk membahas. Dengan itu pemiliknya siap untuk mengulas dan meneliti. Paham ya? Baik. Itu ilmu nadhari. Lawannya atau kebalikannya ilmu daruri wasayati. Qala rahimahullah wa tadbir as-sina'at al-khafiyah al-fikriyah. Dan dengan sifat inilah pemiliknya itu bisa mengatur dan memanajemen sina'at al-khafiyah, yakni hal-hal yang samar al-fikriyah yang butuh pemikiran atau fokus. Ya. Baik. Ini bahasanya beliau bahasanya tajam ya, atau bahasa kuat ya. Labas. Yang penting antum pahami kesimpulan atau hal-hal yang jelasnya saja. Intinya, akal itu adalah sebuah sifat yang dengan sifat ini pemiliknya bisa membahas, bisa mengulas, bisa mempelajari sesuatu. Dan dengan sifat inilah pemiliknya itu bisa memanajemen dan mengatur segala hal yang dia inginkan. Itu intinya. Paham ya? Sina'at, fikriyah, khafiyah, yakni hal-hal yang butuh fokus dan butuh pikiran. Paham ya? Butuh pikiran, bukan semata-mata butuh ongkol atau kekuatan fisik. Kan ada hal-hal yang bisa kita melakukannya tanpa dipikir, ya.
dengan menggunakan kekuatan fisik saja. Contohnya apa? Contohnya apa? Butuh fisik saja, tidak usah butuh banyak pikiran. Contohnya apa? Atau baru kan? Sahibul Riyadhon. Masya Allah, hobinya itu dah, akan barbel ya, akan barbel. Ya kita bisa kita contohkan seperti itu. Betul pegang angka 2 butuh apa? Butuh kekuatan fisik. Ya. Tidak usah banyak berpikir seperti mengangkat aja. Yang penting ngangkat lo ya. Bukan bagaimana cara dia mengangkat. Kalau bagaimana cara dia mengangkat baru tadbir sinaat fikriyah. Itu butuh pola pikir yang pas. Kan sembarang angkat barbel ya bengkak tangannya. Sahabatlah, ini gak pas, ya yang bentot itu bisa salah. Ya, gak pada tempatnya nanti. Ya, harus pas biar pada tempatnya dan menghasilkan bentuk yang sesuai. Ini ya. Nah, yang namanya akal itu sifat yang membuat pemiliknya itu bisa memanajemen dan bisa mengatur. Ya, misal mengagendakan kegiatan, tadbir, ya sesuatu yang harus diatur. Ini saya pagi ini agendanya apa ya? Harus seperti ini diatur, makanya biar bisa disiplin, tidurnya biar bisa disiplin, rojaannya itu bagaimana, ini takdirnya bagaimana, rojaannya bagaimana. Ini tadbir sinaat al-fikriyah. Sesuatu yang membutuhkan pikiran, membutuhkan kefokusan. Itu semua bisa kita lakukan dengan apa? Dengan akal. Paham ya? Inilah yang namanya mahiyatul akal. Hakikat daripada akal. Baik. Beliau mengatakan wa huwa alladhi aradahu man qala gharizatun. Makna inilah yang diinginkan oleh pendapat yang mengatakan bahwasanya akal itu adalah gharizah. Gharizah itu tabi'ah, sebuah tabiat pembawaan. Ya. Hal-hal yang tadi disebutkan itu sesuatu yang kita rasakan dan yang kita lakukan secara natural, secara alami. Kita bisa mengatur, kita bisa mempelajari, kita memulai untuk mengerti. Ada orang bicara, otak kita akal kita mencerna apa yang dia bicarakan. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, bagaimana caranya kita bisa memanajemen perkara tadi biar rapi dan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu berjalan. Paham ya? Gharizah, kata sebagian ulama. Ini tabiat. Semua orang rata-rata seperti itu modelnya. Paham ya? Nah itulah yang namanya akal. Jelas ya? Itulah yang namanya akal. Wa ka'annahu nurun yuqdhafu fil qalbi yasta'dzibuhu liidrakil asya. Dan akal ini itu seakan-akan seperti cahaya yang ada pada hati seseorang yang dengan itu pemiliknya bisa mencerna dan memahami segala sesuatu yang ada. Betul ya? Karena kalau tidak ada yang satu ini, ya nggak ada bedanya kita dengan bahaim. Betul ya? Ingat pendapat atau makna yang pertama, al-wasfu alladhi bihi yufariqul insan al-bahaim. Sebuah sifat yang membuat pemiliknya itu berbeda dengan bahaim. Betul ya? Kalau sifat ini tidak ada pada diri seseorang, ya wes apa bedanya dengan bahaim? Ya Pak ya? Gak akan ada bedanya. Bahaim kegiatannya apa? Cuma gimana caranya biar bisa makan, ngunyah-ngunyah, habis itu tidur, melek lagi, makan, ya, lari-lari, main-main, itu bahaim. Ini orang seperti itu modelnya, gak punya akal, ya wes, gak akan jauh beda dengan bahaim. Bal awal. Bahkan kalau manusia mirip kayak bahaim itu lebih parah. Maksud ya? Waliyahzubillah. Itu semua kembali kepada apa? Akal. Betul ya? Akal. Ini makna yang pertama. Wasani, makna yang kedua. Ma wudi'a fi ittiba' min al-ilmi bijawazil jaizat wastihalatil mustahilat. Makna yang kedua untuk akal adalah sesuatu yang ada pada tabiat kita, pembawaan kita, berupa ilmu. Ilmu yang dengan itu kita bisa mengetahui jawazul jaizat. Bolehnya sesuatu yang boleh, wastihalah al-mustahilat,
dan mustahilnya sesuatunya mustahil. Dengan bahasa yang simpel ya ikhwah. Kalau kita mau bahasakan, kita mau meringkas jawazul jaizat, istihalatul mustahilat, ay ilmu daruri. Ilmu pasti. Itu maksudnya. Ya, ilmu pasti. Ilmu daruri. Dan ilmu daruri ini kebalikan dari ilmu nazari yang tadi kita bahas. Ya. Baik, sedikit kita mengulas tentang ilmu daruri. Ilmu daruri itu adalah ma ya'lam bihil insan bid-darurah min ghairi nazar wala istidlal. Ilmu daruri itu adalah ilmu yang diketahui oleh seseorang dengan pasti, tanpa dibahas dulu, tanpa dipelajari terlebih dahulu. Orang kalau melihat, orang kalau merasakan, orang kalau memikirkan, langsung tahu hasilnya. Tanpa dibahas dulu, dipikir dulu, tidak usah. Kenapa? Daruri ay yatarru ila ma'rifatih. Jadi dia langsung secara otomatis paham. Dan para ulama ahli usul dalam pembahasan ilmu daruri, mereka membagi ilmu daruri itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama ada yang namanya daruriyatun hissiyah. Daruriyatun hissiyah. Daruriyah hissiyah. Yakni sesuatu yang pasti kita ketahui dengan panca indera kita. Ya. Sesuatu yang dihasilkan yang kita langsung tahu dengan panca indera kita. Panca indera kita itu ada berapa? Kata para ulama ada khamsah. Asyammu, wadzauqu, wallamsu, wassam'u, walbasaru. Ini hawasul khams. 5 panca indera. Asyam, penciuman. Kemudian adzauq, rasa. Allams, raba. As-sam', pendengaran. Al-basar, penglihatan. Segala sesuatu yang dihasilkan dari salah satu 5 panca indera ini, itu disebut ilmu daruri. Contoh rasa, antum ngambil gula, kemudian antum inciki gula tadi, kemudian tanya diri antum sendiri, apa rasa gula? Jawabannya pasti manis. Ya ora? Nggak usah dibahas, ya dibahas dulu bahwa mikroskop mungkin ya atau teropong bintang kurang ya dilihat sama dia ini ada senyawa-senyawa apa wa ila akhirih yang kemudian menghasilkan yang namanya halwa manis ya. Gak usah dibahas, ilmu daruri ya dibahas kelihatan edannya orangnya itu ya. Oh segena kok bisa dibahas mungkin ya es batu tahu ya, es batu antum taruh di depan antum ya pegang. Kemudian tanya dalam diri antum sendiri, apa yang kamu rasakan? Hah? Yo dingin. Ya orang, nggak usah dibahas lagi. Ini dalam kitab apa ya yang menyebutkan bahwasanya es itu dingin? Ya, ulama siapa yang mengatakan kalau dia itu dingin? Dalilnya apa ada? Gak usah dibahas. Dia dibahas ya itu tadi. Malah menunjukkan akalnya tidak ada. Ya. Gak usah dibahas. Terus orang itu dingin. Cabe, beliau di pasar atau metik dari pohonnya, kamu kriuk wis, ya. Makanan batangan kayak gitu, batang-batang ini sisa. Antum makan itu. Apa rasanya? Tanya pada diri antum. Apa ya rasanya? Ya pedas, ya. Doer apa lambe iki ya? Oh pedas sih. Itu namanya apa? Daruriyah hissiyah. Paham ya? Atau melihat bulan, masya Allah, ini bulan masya Allah, gagah orang, yo gagah, ya menurut dia, ya sudah, daruriyah, paham ya? Sesuatu yang seseorang itu apa? Langsung tahu dengan sendirinya tanpa dibahas. Cuma sebagian ulama mereka mengatakan kadar atau volume daruriyah pada panca indera itu tidak 100% bisa dipercaya. Ya, yakni hasil yang dihasilkan dari panca indera kita itu nggak bisa dikatakan 100% daruri. Karena terkadang ada beberapa panca indera itu yang mengkhianati. Kayak pandangan. Motone wis minus selinder pisan. Ya, melihat pintu kayak bukan pintu. Ketika ditanya apa itu dia mengatakan itu jendela, padahal pintu.
Apakah kemudian doruri itu jendela, bukan pintu, salah tukang itu. Enggak bisa. Berarti dianya yang error. Paham ya? Dianya yang error. Makanya ulama mengatakan kadar doruriyahnya itu enggak 100%. Paham ya? Yang bisa dijadikan patokan itu yang panca inderanya masih normal. Itu baru bisa dijadikan patokan. Kemudian ya, ada orang yang doyan pedes. Dikasih cabai sak kilo bilangnya manis. Apakah kemudian doruriyah ini cabai berarti manis? Hukum pedas dihilangkan dari hukum percabaian. Begitu. Tidak. Ya berarti dianya yang error. Ya, indera perasanya cuma ada manis, pedes enggak ono. Paham ya? Apanya itu ada campuran bahasa Jawa dikit-dikit ya. Yang kedua, ilmu daruri itu ada yang namanya daruriyatul akal. Nah ini, daruriyatul al-akal. Sesuatu yang secara akal orang itu langsung paham. Sesuatu yang secara akal orang itu langsung paham. Contohnya, katanya ulama ahli usul, contohnya ma'rifatu annal kulla akbar minal juz'i. Pengetahuan seseorang bahwa sesuatu yang utuh itu ukurannya lebih gede daripada yang sudah dipotong-potong. Misal ya, saya ke antum bawa makanan, dua makanan yang jenisnya sama. Misal kue tar, ya. Di tangan kanan saya ada kue tar yang masih utuh, ya, si utuh. Di tangan kiri saya itu ada salah satu potongan dari kue tar juz'un, ya, al-kul itu utuh, minal juz'i sesuatu yang sudah dipotong-potong, juz'un minal kul, yakni sesuatu yang dipotong dari sesuatu yang utuh, ya. Ya, ini sesuatu yang dipotong, potongan dari kue tar. Kemudian saya datang kepada antum, akhi, dari dua kue ini mana yang lebih gede bobotnya? Jangan kemudian dibahas dulu, ngambil timbangan, diambil dulu yang utuh, ditimbang dulu, dicermati, dicatat. Kemudian yang potongan ditimbang juga dicatat. Hehehe, kue melindur orang. Ya, kok pakai dibahas? Lihat. Maksudnya, oh ya benar, yang gede, yang utuh itu lebih besar daripada yang potongan. Itu maklum menjadi darurat. Bocah cilik MTQ dikasih kue tar, pilih mana? Ya milih si utuh, iso rame-rame. Paham ya? Langsung secara apa? Akal. Daruriyah akliyah. Yang ketiga, daruriyatun syar'iyah. Daruriyatun syar'iyah. Sesuatu yang kita langsung paham menurut hukum syariat. Yakni menurut tinjauan syariat, orang itu bisa langsung paham hukumnya meskipun tidak paham dalilnya. Paham ya? Yang ketiga ini biasa diistilahkan oleh sebagian ulama ahli fikih atau jumhur ulama ahli fikih dengan istilah ma'lumun minad-din bid-darurah. Sesuatu yang pasti diketahui hukumnya dalam syariat. Orang pasti tahu. Contohnya apa? As-sholatu wajibah. Sholat itu wajib. Kamu datang ke tukang becak yang di Paingan. Ya, meskipun dia tidak pernah ke masjid, tapi dia ngaku muslim. Tanyaan, Pak, hukum sholat itu apa? Lah jawab, wajib mas. Urusan jenengan sholat apa enggak itu nanti. Yang penting wajib. Ya orang. Orang puasa Ramadan. Ya, tidak usah nanya sama yang puasa. Tanya aja sama yang sembunyi-sembunyi nongkrong di warung. Bukaan tirainya, babak belur nanti, ya. Langsung tanyaan dia, ya. Mas, apa hukumnya puasa Ramadan? Langsungkan sendiri dia. Ya wajib, ya sambil kukur sambil gini ya. Ya wajib mas, kenapa mas? Dia pasti tahu wajib. Itu maklum menadini di sedarurat. Kamu datang nih, mbah misal, ya jualan sayur. Tapi mbah sik kuat ya, bukan sing pikun ya. Dia sing masih kuat, sik normal semua. Tanya, man rebuk. Tapi ya apa? Ya langsung, ya Rob saya ya pangeran. Kata orang Jawa pangeran. Ya. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya apa? Daruriyatun syar'iyah. Tanpa dalil mereka paham. Modengnya, tanpa dalil mereka paham.
Itu sekilas tentang ilmu daruri, yakni ilmu pasti, ilmu paten. Orang langsung paham. Dibahasakan sama penulis dengan istilah apa? Jawazul jaizat, wastihalatu, al-mustahilah. Sesuatu yang dari sananya boleh dan sesuatu yang dari sananya mustahil. Betul ya? Itu namanya apa? Daruri. Orang langsung paham. Es, ya dingin, dari sananya dingin. Apa itu? Jawazu al-jaizat. Atau istilah atau mustahil, sesuatu yang mustahil terjadi. Seperti apa? Benda, satu waktu memiliki dua sifat yang berlawanan. Itu tidak mungkin. Orang mesti mengatakan apa? Mustahil itu. Misalnya apa? HP. Dalam satu detik, dia naik turun. Atau bukan satu detik, lumayan cepat ya. Mungkin seperempat detik lah ya. Dikatakan ini HP naik turun. Orang bakal popo. Itu ilmu apa itu? Ya naik turun dalam seperempat detik, dalam satu waktu, dalam satu masa, satu benda. Ini mustahil. Istihalah itu ya, mustahil. Sesuatu yang dari sananya mustahil terjadi. Paham ya? Baik. Ini makna yang kedua dari akal. Paham ya? Sesuatu yang dengan itu kita bisa memahami ilmu yang pasti, yakni ilmu daruri. Kita tahu es itu dingin dengan akal kita. Paham ya? Kita tahu cabai itu pedas dengan apa? Dengan akal kita. Meskipun ada pembagian di sana, tapi semua kembali kepada akal. Wasalis, makna yang ketiga, ulumun tustafadu minat tajarub tusamma aqlan. Ulumun tustafadu minat tajarub tusamma aqlan. Ilmu yang dihasilkan dari percobaan itu disebut dengan akal. Baik. Dengan bahasa yang simpel, yang namanya akal menurut makna yang pertama itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari percobaan. Ada yang namanya apa? Percobaan. Tes. Apa ya? Kita bisa tahu hasil dari percobaan dan tes tersebut dengan apa? Dengan akal. Ada tahapan. Apa ya? Ada proses. Betul ya? Yang dengan itu kita bisa tahu hasilnya. Itu namanya apa? Akal. Kacang hijau. Kita pengen tahu kacang hijau ini kalau ditanam itu nanti hasilnya apa? Diproses tajarub, percobaan. Paham ya? Ditaruh di tanah dengan kelembapan sekian, ditaruh di sebuah ruangan dengan cahaya volume sekian, wa ila akhirih, disimpan dalam jangka waktu sekian hari, sekian minggu atau sekian bulan. Kemudian dia lihat setelah itu apa yang terjadi. Ya, apakah kacang hijau ini tumbuh atau tidak? Ketika dia tumbuh menjadi apa? Itu semuanya bisa kita pahami dengan apa? Dengan akal. Paham ya? Baik. Warabi', makna yang keempat, anna muntaha quwwatihi al-ghariziyah ila an naqma' asy-syahwah ad-da'iyah ila al-ladzah al-'ajilah. Yang keempat, makna akal. Ini makna khusus ya, Ibu. Bisa kita katakan ada makna khas. Sebuah kadar khusus dari yang namanya akal. Karena tidak semua orang bisa seperti ini. Yaitu ujung atau puncak kekuatan akal itu bisa membuat kita menghalangi atau menjaga diri dari melakukan syahwat. Kenikmatan syahwat yang sifatnya sementara. Yang sifatnya apa? Sementara. Ini hakikat akal yang sifatnya khas, ya, sesuatu yang khusus. Makanya belum mengatakan muntaha, puncaknya. Jadi nggak semua orang bisa mencapai pada puncak. Yakni termasuk di antara makna akal atau hakikat akal adalah sesuatu yang bisa membuat pelakunya itu memikirkan akibat dari apa yang akan dia lakukan. Betul ya? Ini bahasakan dengan syahwah al-ajilah. Ya, kenikmatan yang sifatnya itu sementara. Sekedar itu saja. Selebihnya malah bahaya. Dengan akal kita bisa mengukur dan mempertimbangkan. Ketika kita mau ngomong, kita pikir dulu 1000 kali. Omongan kita ini apa manfaatnya? Manfaat untuk kita, manfaat untuk orang yang diajak bicara, atau manfaat untuk pihak yang dibicarakan. Ada apa tidak?
Kalau ada, baru dia bicara. Kalau tidak ada, nadharat, dia tahan. Nah, tindakan yang seperti itu, kita bisa mengatur kapan kita bicara, kapan kita diam, itu namanya apa? Akal. Tindakan, kita hendak melakukan sesuatu, kita pikir dulu. Ini tindakan saya ini baik atau tidak ya? Ngasih saya kebaikan, manfaat atau tidak? Ataukah justru membuat saya jatuh? Kehormatan saya, harga diri saya, atau bagaimana? Atau justru tindakan saya ini membuat kehormatan orang lain itu jatuh? Atau bagaimana? Dipikir. Oh, kalau ternyata di sana ada kebaikannya, dia lakukan. Kalau tidak, dia tahan. Nah, manajemen yang seperti ini, itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan akal. Wahada muntaha quwwah. Ini adalah puncak kekuatan akal. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan tidak ada yang bisa mencapai puncaknya kecuali mereka yang sabar, betul-betul melatih ya ketajaman akalnya dengan syariat dan ilmu yang bermanfaat, dan tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Ini 4 istilah untuk menyebut hakikat akal. Kalau kita simpulkan ya ikhwah, dari 4 istilah ini, ya, yang namanya akal itu adalah sebuah sifat yang ada pada diri seseorang, yang dengan itu dia bisa memahami dan mengatur. Paham ya? Memahami dan mengatur. Jelas? Memahami di sini masuk di situ tentang ilmu nadhari, ilmu daruri, ya. Pengaturan di sini masuk di situ tadi virus sinaat atau tentang masalah tadi qam'us syahwah al-ajilah ila akhirih masuk semua. Ya. Sifat yang dengan itu seseorang bisa memahami dan mengatur. Itu hakikat daripada yang namanya akal. Qala rahimahullah, penulis rahimahullah mengatakan wan nas yatafawatun fi hadhil ahwal illa fil qismi tsani alladhi huwa ilmu daruri. Dan umat manusia itu bertingkat-tingkat dalam 4 makna di atas, kecuali makna yang kedua, yaitu ilmu daruri. Jawazu al-jaizat wastihalatu al-mustahilat. Kalau untuk urusan ilmu daruri, semua orang satu tingkatan, satu level. Kenapa kok satu level? Karena semua orang bisa, semua orang tahu, semua orang paham. Dengan satu tingkatan. Paham ya? Es itu dingin. Itu diketahui oleh semua pihak. Yang bodoh, yang cerdas, tahu. Paham ya? Makanya ma'rifatuhum wahidah. Pengetahuan mereka satu pada jenis yang kedua, yaitu ilmu daruri. Ada pun makna yang pertama, makna yang ketiga, makna yang keempat, umat manusia bertingkat-tingkat dalam prakteknya. Paham ya? Tingkatan manusia itu pada prakteknya. Adapun hakikat akal jelas. Telah disebutkan dan dijabarkan di sini ada 4 hakikat. Tapi secara praktek dari hakikat-hakikat ini, umat manusia bertingkat-tingkat. Betul ya? Kemudian kita langsung loncat lagi yang paling bawah tentang tempat akal. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun, pasal. Wa amma mahalluh, ketemu paling akhir ya. Adapun tempat akal, qala Al-Fadl ibnu Ziyad an Ahmad. Al-Fadl bin Ziyad menukil dari Ahmad, anna mahallahu dimag. Tempat akal itu di otak. Tempat akal itu di mana? Di otak. Wa huwa qaulu Abi Hanifah. Dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Wa dhahaba jama'atun min ashabina ila annahu fil qalbi. Dan sebagian dari pengikut madhab kami menyatakan bahwasannya akal itu tempatnya di hati.
Beliau mengatakan ashabina. Ashabina di sini adalah madhab Syafi'iyah. Karena beliau bermadhab Syafi'i. Kama yurwa an Syafi'i. Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Jadi pendapat yang kedua mengatakan akal itu tempatnya di hati. Bukan di otak. Tapi tempatnya di hati. Wastadallu biqaulihi ta'ala. Pendapat yang kedua berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha." Mereka memiliki hati yang dengan itu mereka memikirkannya. Mereka disebutkan di sini qulubun yaqiluna biha. Apa ya? Yaqiluna biha. Hati yang dengan itu mereka berpikir, menunjukkan akal di situ tempatnya di mana? Dalam hati. Wa qaulihi ta'ala dan juga berdalil dengan firman Allah yang lain, liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang memiliki hati, ai aqlun, yakni akal. Fa'abbara bil qalbi anhu li'annahu mahalluh. Allah Subhanahu wa taala membahasakan akal dengan hati karena hati adalah tempatnya akal. Paham ya? Baik. Wala'alla hadzal qaul huwa ashah. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih sahih yang menyatakan bahwasanya akal itu tempatnya di mana? Di hati. Karena istilah syariat ketika menyebutkan al-aqlu, mereka membahasakannya dengan qalbun, bukan membahasakannya dengan dimag. Paham ya? Baik. Tidak ada pertentangan, ya, tidak ada pertentangan. Karena hati itu adalah tempat yang dengan itu bisa muncul dan berjalan hakikat-hakikat akal yang tadi disebutkan. Adapun dimag itu salah satu di antara wasilah dari hakikat akal. Paham ya? Dimag itu salah satu dari wasilah untuk bisa mewujudkan fungsi akal. Betul ya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Intahayna min hadzal bab. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bab yang ketiga dari risalah ini. Menjelaskan tentang makna az-zihnu wal fahmu waz zakat. Apa maknanya?